Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Baiklah, sudah siap semua tentunya ya. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal TKM kelas 6, tema 4, globalisasi, mata pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Ini adalah soal TKM tahun 2020 ya. Bisa kita gunakan untuk belajar dan persiapan TKM atau pas semester 1 di 2001 sekarang ini. Nomor 1, muatan pelajaran IPA. Masyarakat desa dapat memanfaatkan aliran listrik di sekitar tempat tinggal mereka sebagai sumber energi listrik dengan membuat D. Pembangkit listrik mikrohidro. 2. Energi dari aliran air pada pembangkit listrik tenaga air digunakan untuk A. Menggerakkan turbin. 3. Perhatikan tabel berikut. Alat elektronik yang memiliki pengaruh besar terhadap pemanasan global ditunjukkan oleh nomor D, 2 dan 4, yaitu AC dan lemari es. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Alat yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik ditunjukkan oleh nomor C3. Nomor 5, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi B, angin. 6. Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang salah satunya berada di D, Cirata. 7. Menurunkan tegangan listrik sebelum disalurkan ke konsumen merupakan fungsi dari C, gardu induk. Nomor 8, perhatikan daftar komponen berikut. Komponen utama pada pembangkit listrik ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2. 9. Energi listrik memiliki peran penting di era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan B, peralatan elektronik. 10. Cara menghemat penggunaan energi listrik antara lain D, membangun rumah dengan sirkulasi udara yang baik. 11. Salah satu dampak pemborosan energi adalah C, meningkatnya permukaan air laut. 12. Alat yang berfungsi sebagai penyalur energi listrik dari pusat-pusat pembangkit adalah A. Sutet. Nomor 13. Salah satu penyebab mati listrik adalah A. Hewan menyentuh jaringan. Nomor 14. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Pulau Jawa adalah B. Kedung Ombo. Nomor 15. Bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti aluminium pada percobaan kompor tenaga surya adalah B. Cermin. Nomor 16. Isian, tulislah masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan penggunaan sel surya sebagai pembangkit listrik. Ya, sel surya itu ramah lingkungan, kelebihannya tidak ada polusi, kemudian di mana saja asal ada matahari. Namun kekurangannya adalah harganya mahal ya untuk alatnya, kemudian hasil listriknya juga kecil dan biayanya mahal. Oke, nomor berikutnya 17, perhatikan gambar berikut. Tulislah urutan cara kerja alat tersebut. Pertama, nomor 1, air sungai atau waduk melalui pintu air yang diatur oleh 1. Air sungai atau waduk melalui pintu air diatur oleh katup pengaman. Kemudian yang kedua, air ke pipa pesat melalui katup pengatur tekanan, dinaikkan potensialnya. Lalu yang ketiga, tekanan air menggerakkan turbin, diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang keempat, energi listrik dari generator diatur kapasitas tegangannya oleh trafo ke konsumen dengan sutet. Muatan pelajaran IPS nomor 18, perhatikan peta berikut. Berdasarkan peta tersebut, produk mobil dan batik dihasilkan oleh negara yang ditunjukkan nomor A, 1 dan 2. 1 itu Jepang dan 2 itu adalah Indonesia. 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan produk dan negara asal ditunjukkan oleh nomor C, 2 dan 4. Mobil oleh Jepang dan jam tangan oleh Swiss. 20. Saat ini di kota besar Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati drama Korea. Mereka mulai meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Sikap kita sebaiknya B. Tetap menjaga kebudayaan berpakaian yang ada di Indonesia tanpa mengikuti cara berpakaian muda-mudi Korea. 21. Bacalah teks berikut. Nah, silakan di-pause untuk membacanya terlebih dahulu. Lalu, salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia di era globalisasi berdasarkan teks tersebut adalah C. Dikenalnya batik di luar negeri. 22.
Peran aktif Indonesia di era globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain A. Menjadi anggota APEC. 23. Era globalisasi ditandai dengan D. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. 24. Salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang kebudayaan adalah D. Mengenalkan angklung dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. 25. Pengaruh negatif globalisasi dalam bidang perdagangan bagi Indonesia antara lain B. Barang produksi Indonesia kalah bersaing. 26. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional adalah B. Meningkatkan perekonomian negara. 27. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang hukum adalah A. Mengadakan perjanjian ekstradisi. 28. Dampak positif yang kita peroleh dari adanya proses globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah C. Memudahkan dalam mengakses informasi. 29. Masalah yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba antara lain D. Merusak masa depan. 30. Cara agar terhindar dari masalah penyalahgunaan narkoba antara lain D. Menjaga kedekatan hubungan dengan anggota keluarga. 31. Banyaknya perusahaan asing di Indonesia merupakan bukti globalisasi di bidang D. Ekonomi. 32. Berikut beberapa contoh bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain di wilayah ASEAN, yaitu kerjasama di bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, yaitu pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara dan penyelenggaraan seminar Solar Energy of Our Future. 33. Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negara. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Seperti saat ini, banyak generasi muda Indonesia yang meniru kebudayaan negara lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Tulislah pendapatmu mengenai hal tersebut. Pendapat saya mengenai adanya budaya asing yang masuk adalah sebaiknya kita sebagai generasi muda harus bisa memilah-milah atau menyeleksi budaya mana ya atau budaya asing yang mana yang patut kita contoh dan yang tidak perlu kita contoh. Selain itu, tanpa harus menyingkirkan atau menghilangkan budaya sendiri. Jadi kita harus pandai menyeleksi budaya luar yang atau budaya asing yang masuk ke negara kita. Oke, nomor 34, saat ini Indonesia banyak beredar barang-barang elektronik buatan luar negeri. Selain itu, masyarakat kita juga lebih suka dan percaya untuk membeli barang-barang produksi luar negeri, sehingga barang-barang produksi Indonesia menjadi tidak laku. Tulislah 2 kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut sesuai pendapatmu. Kebijakan yang pertama adalah pemerintah sebaiknya membatasi masuknya barang-barang produksi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah sebaiknya kita mengadakan promosi atau kita menyuarakan bahwa produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Salah satunya dengan menghimbau ya, memberikan himbauan untuk mencintai produk dalam negeri atau membuat iklan atau reklame tentang mencintai produk dalam negeri. Berikutnya SBDP nomor 35. Reklame yang bersifat non-komersial ditunjukkan oleh nomor. Nah, non-komersial itu adalah tidak menjual, maka yang B, 1 dan 3, selamatkan bumi ya. Kemudian yang ketiga, hemat energi. Nomor 36, reklame dibuat menarik agar pembaca tertarik untuk D, membeli barang yang ditawarkan dalam reklame. 37, jenis reklame yang dipasang di depan kios atau toko biasanya berupa B, plakat. 38, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kriteria brosur yang baik ditunjukkan nomor A, 1 dan 2, slogan jelas dan mudah dimengerti, lalu ilustrasi menarik dan mudah diingat. Nomor 39, contoh reklame yang bersifat non-komersial adalah D, reklame mencintai produk lokal. 40, tujuan pembuatan poster sikap hidup hemat energi listrik adalah agar kita C, menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan. Nomor 41, bacalah teks berikut. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Sekitar 80% pemborosan energi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dampak bagi kelangsungan mendatang. Sekitar 20% disebabkan oleh faktor teknis. Kalimat poster yang sesuai dengan teks tersebut adalah B, hemat energi untuk masa depan lebih baik. 42, perbedaan poster dan brosur adalah A, poster ditempel di tempat umum, sedangkan brosur dibagikan secara langsung. 43, reklame yang biasanya terpasang di pinggir jalan dengan ukuran yang sangat besar disebut C, baliho. 44, fungsi reklame adalah C, media informasi, anjuran dan penawaran produk.
Nomor 45 isian, tulislah 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Yang diperhatikan adalah slogannya, ya harus menarik, kemudian bahasa dan ukuran hurufnya juga harus sesuai porsinya. Jadi tidak boleh huruf atau bahasanya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi harus sesuai dengan ukuran kertasnya. Kemudian ilustrasi atau gambarnya juga harus menarik. Kemudian harus seimbang antara ukuran dan gambarnya. Jadi ya. Kemudian tata letak. Tata letaknya juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Oke, sekian dari Bu Dini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.